Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah semua baik-baik saja. Eh, Baiklah anakku semua, hari ini itu kita belajar IPS di pertemuan kedua, yaitu tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum masuk ke inti pembelajaran, saya dulu mau eh, mengabsen kalian, siapa tahu ada yang tidak hadir. Tapi sebelum itu saya meminta satu orang untuk memimpin doa. Coba Halimah pimpin doa dulu nak sebelum kita belajar. Oke, makasih udah pimpin doa. Selanjutnya ada yang tidak hadir anak-anakku sekalian? Oh ya, tidak ada ya, hadir semua. Baik, kita langsung saja, yaitu kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita, anak-anakku sekalian, yaitu siswa dapat menguraikan proses masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. 2. Siswa dapat mengidentifikasi cara-cara yang dilakukan bangsa Eropa untuk mencapai tujuannya dalam penjelajahan samudera. 3. Siswa dapat mengidentifikasi reaksi Eropa bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa. 4. Siswa dapat mengidentifikasi perkembangan kebudayaan masyarakat, kebudayaan dan pemerintah pada masa kolonial Eropa. Nah, ada peta saya tunjukkan kepada kalian. Ini adalah peta Indonesia yang penuh komoditas pertanian. Ada gambar-gambar di sini, yaitu ada sebenarnya seluruh di Indonesia itu merupakan daerah pertanian, ya. Makanya gambarnya itu hijau-hijau, ada pun yang menandakan warna kuning, warna merah, warna biru itu ya mungkin agak-agak sedikit kurang pertaniannya di situ. Ya. Kemudian yang kedua selanjutnya, faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Pertama, adanya semangat penakluk terhadap orang-orang beragama Islam. Yang kedua, yaitu anak-anakku sekalian, jatuhnya Konstantinopel, yaitu ibu kota Romawi Timur, ke tengah dinasti Turki Utsmaniyah di bawah kekuasaan Sultan Muhammad II pada tahun 1453. 3. Rasa ingin tahu terhadap keadaan dunia belahan timur dan rahasia alam, keadaan geografi dan perkembangannya, ilmu pengetahuan modern, kompas, navigasi, teleskop, dan lain-lain. 4. Keinginan mendapatkan rempah-rempah demi kekayaan. Anak sekalian, faktor pendorongnya. Kemudian pelayar-pelayar Portugis. Ada pelayar-pelayar Portugis, anak-anakku sekalian. Ada namanya Vasco de Gama. Vasco de Gama ini itu adalah diperintahkan oleh Raja Portugis untuk mengikuti jejak Gias. Ekspedisinya dilakukan melalui jalur sepanjang pantai Afrika Timur. Kemudian yang kedua itu adalah Bertolompus Dias. Ya, Bertolompus Dias. Oh ya, ini yang pertama Bertolompus Dias. Kemudian Vasco de Gama. Oke, lanjutkan anak sekalian. Selanjutnya, kolonialisme dan imperialisme. Apa sih itu kolonialisme dan imperialisme? Di sini kita jelaskan asal kata kolonia, yaitu bahasa Latin artinya tanah. Kemudian tanah pemukiman atau jelajah. Arti sesungguhnya itu adalah sistem yang digunakan negara dalam rangka menjalankan politik
pendudukan atau penjajahan terhadap negara lain. Selanjutnya, imperialisme. Asal kata imperialisme itu adalah bahasa Latin yang artinya pemerintah. Imperialisme berarti juga daerah jajahan yang luas, artinya arti sesungguhnya itu adalah suatu sistem pemerintahan langsung dari negara terhadap negara lain yang dilakukan dengan cara jalan membentuk pemerintah jajahan dengan menanamkan pengaruh dalam sebuah bidang kehidupan daerah lain, daerah yang dijajah. Kemudian tujuan dibentuknya VOC. Itu pemerintah kolonial itu membentuk VOC ketika dia datang ke negara kita untuk menjajah. Ini adalah organisasi ya, namanya itu adalah organisasi perdagangan. Nah, adapun tujuannya itu adalah anak-anakku sekalian itu menghindari pertikaian karena perdagangan yang tidak sehat di antara sesama pedagang Belanda. Kemudian memperkuat perdagangan Belanda di dunia internasional. Yang ketiga, mencari dana sebagai bantuan terhadap Belanda yang pada waktu itu sedang berperang menghadapi Belanda. Itu, anakku sekalian, tujuan-tujuan VOC. Oke. Anakku sekalian, mungkin materi kita pada pertemuan kedua ini cukup. Anakku sekalian, sebentar ada tugasnya. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.